Bunda yang dirahmati Allah, tema kita pagi ini adalah istri pembawa rezeki bagi suami ya. Oke. Istri pembawa rezeki suami. Ada di antara bunda yang ditakdirkan nanti menjadi seorang istri bagi suaminya. Seorang istri berpotensi membersamai suaminya dalam kebaikan. Bahkan seorang istri itu bisa membawa rezeki bagi suaminya, membawa kebaikan bagi suaminya. Silakan dibuka surat An-Nisa ayat 34. Okay. Ini ayat yang benar-benar harus bunda pahami dalam rumah tangga, ya, yang bisa mengantarkan pemahaman kita tentang positioning di rumah tangga antara suami dengan siapa? Istri. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Laki-laki itu atau suami itu qawwam, pelindung bagi perempuan, bagi istrinya. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Oke, pertama, pemimpin di rumah tangga itu siapa? Suami. Bunda sebagai seorang perempuan harus memahami dan meyakini bahwa seorang suami adalah qawwam, seorang pemimpin bagi perempuan. Ya. Kenapa? Karena seorang suami diberikan kelebihan daripada perempuan, sehingga dia diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah bagi siapa? Bagi perempuan. Maka suami ini punya potensi yang begitu luar biasa membawa kemana kapal rumah tangga itu. Jadi yang namanya rumah tangga mau dibawa kemana, nah kodanya siapa? Suami. Maka jadi suami itu nggak mudah, berat luar biasa. Berat luar biasa. Ketika ada laki-laki mengatakan kalimat ketika nikah, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai, apa maknanya? Saya terima apa yang ada di istri saya, kebaikannya ataupun keburukannya, gitu. Kebaikannya saya yang akan membimbingnya, keburukannya saya yang akan menanggungnya, gitu loh. Begitu dalamnya. Makanya hati-hati dengan akad pernikahan. Tidak mudah gitu. Makanya disebutkan dalam keterangan yang lain ya, kalau ada seorang suami yang beristrikan lebih daripada satu, kemudian dia tidak bisa berlaku adil terhadap kedua daripada istrinya itu, maka nanti ketika hari kiamat dia akan berjalan miring. Kenapa ibu ketawa? Pasti kabayang gitu. Jadi berat tantangannya, nggak mudah gitu maksud saya, nggak mudah. Maka dipastikan suami harus punya qawwam, harus punya apa ya istilahnya, kemampuan untuk menjadi pemimpin lindung bagi istrinya, bagi rumah tangganya. Al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah yang pertama, betul. Tapi siapa kepala sekolahnya? Suami, ayah. Jadi yang membawa kemana rumah tangga itu tergantung suaminya. Karena Allah berikan kelebihan. Maka di sini bunda sebagai seorang istri kudu sadar dulu bahwa suami kita adalah pemimpin, bahwa suami kita adalah seseorang yang Allah posisikan dia menjadi seorang pelindung. Maka ingat, posisi kita bukan sama gitu ya. Bukan berarti kudu sama, bukan. Tapi bunda ada di sampingnya untuk membersamainya. Bukan berarti sama posisinya, bukan. Karena di dalam Islam suami adalah pemimpin bagi perempuan. Nah sekarang pertanyaannya, suami yang bisa menjadi qawwam ini gak bisa lahir bim salabim abrakadabra prok 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 jadi apa, gak bisa. Suami yang bisa jadi qawwam, yang bisa jadi pemimpin itu, pelindung itu, tentu suami yang memiliki kapasitas. Maka ketika kita jadi suami, kudu belajar, kudu ngaji, kudu ikut taklim agar kita dikuatkan membawa gerbong ini gitu loh. Jelas? Jadi yang namanya rumah tangga itu kan bunda kudu belajar setiap waktu, betul apa enggak? Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama berarti belajarnya juga lama. Kalau belajarnya lama berarti ujiannya juga banyak, lama, betul?
Maka kudu belajar. Nah, suami yang mau belajar, meningkatkan kapasitasnya menjadi seorang qawam, menjadi seorang pelindung, menjadi seorang pemimpin, butuh ilmu gitu, butuh penguatan, sehingga dia bisa membersamai keluarganya dalam kebaikan. Dan yang kedua, ini yang paling penting, seorang suami yang menjadi qawam itu tidak lahir begitu saja, tapi dia didampingi oleh orang yang membersamainya. Siapa itu? Istri. Jadi sebenarnya itu berkesinambungan gitu Bunda, bersamaan. Kalau ada pemimpin yang baik, biasanya di balik layarnya ada orang-orang yang baik. Betul? Bunda jadi direktur utama, pasti di sampingnya ada direksi yang lain kan? Ada kadif, ada kadep, betul? Ada pendamping, ada penguat dari sisi yang lain yang bisa menguatkan kepemimpinannya, betul? Di rumah tangga suami kita pemimpin, tapi kepemimpinannya tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada pendamping yang baik. Siapa pendampingnya itu? Istri. Artinya secara konteks ini suami dengan istri punya peran masing-masing atau tidak? Punya peran atau tidak? Punya peran. Rumah tangga layarnya akan kemana, layangannya akan terbang sampai mana, tergantung bagaimana keduanya memposisikan peran sebagai suami dan istri. Jelas? Pertanyaan kedua, Ahilman, istri yang seperti apa yang bisa menguatkan qawamnya bagi seorang suami? Kira-kira begitu. Istri yang seperti apa? Lanjutkan ayatnya. Di sini disebutkan setidaknya ada 3 atau ada 2 saja, atau ada 1 tapi cirinya 2. Ya, tapi kalau sederhana, ya, ada 3 ciri istri yang bisa membersamai suaminya sehingga pada akhirnya membawa kebaikan bagi suaminya. Ya, siapa dia? Fassolihatu, qanitatun, hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang pertama yang bisa membawa rizki, membawa kebaikan bagi suami adalah istri yang solihah. Apa itu solihah? Dijelaskan sebenarnya di kalimat setelah ini, tapi kalau boleh digambarkan, solehat itu adalah istri yang taat kepada Allah. Jadi istri yang senantiasa menghadirkan ketakwaannya kepada Allah, istri yang bertakwa, istri yang beriman, istri yang senantiasa meningkatkan ibadahnya, istri yang senantiasa menguatkan suaminya dari sisi yang mungkin suaminya kurang. Di balik laki-laki yang hebat pasti ada perempuan yang hebat, pasti itu biasanya ya. Kalau enggak ke atas, ke samping, ke atas ibunya, ke samping istrinya. Makanya Bunda pernah dengar mungkin hadis ini ya, ad-dunya umataun, dunia itu perhiasan kan gitu, wa khairul mataiha al-mar'atus sholihah kan gitu ya. Dan perhiasan yang paling utama ya adalah apa? Kalau istri solehah kan sangat kecil maknanya, tapi al-mar'atus sholihah apa? Perempuan yang solehah. Siapa? Ibunya yang solehah, istri yang solehah, anak perempuan yang solehah, atau adik kakak perempuan yang solehah. Pokoknya kalau hidup kita diisi dengan perempuan-perempuan yang solehah, maka pasti akan mendapatkan kebaikan. Coba deh, ibu, Masya Allah, saya tuh kalau bicara ibu suka nggak kuat kadang-kadang Bunda. Kenapa? Karena kalau orang nanya ya, Ahilman hari ini bisa begini, bisa begitu, kalau saya jawab, bukan hebatnya saya, hebatnya doa ibu saya. Hadirin yang dirahmati Allah, izin Allah, apa yang hari ini, apa yang dulu ibu saya pernah ucapkan, hari ini kejadian semua. Ibu saya bilang, nanti Iman bakal ceramah di televisi. Izin Allah setiap pagi Allah berikan kesempatan itu. Tapi ibu saya nggak pernah nonton saya ceramah di TV, karena Allah telah panggil usia ibu saya duluan. Maka saya sering kali sampaikan, bukan hebatnya saya, tapi hebatnya ibu saya. Maka hati-hati ya Bunda sayang, kalau sekarang kita masih punya ibu, sayangi ibu kita, bahagiakan ibu kita. Karena ada 5 air yang dikeluarkan oleh seorang ibu yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Ada berapa? 5
5 air yang dikeluarkan oleh ibu kepada anaknya yang tidak akan digantikan oleh anaknya, tidak akan bisa. Yang pertama air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua air darah saat ibu mengakhirkan anaknya. Yang ketiga air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Dan yang kelima air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Maka di balik laki-laki yang hebat biasanya ada perempuan yang hebat. Siapa? Ibunya atau juga istrinya. Maka hati-hati ya, seorang suami jangan mudah menyakiti perasaan istri, karena ketika hati istrimu terluka, tersakiti, boleh jadi mengundang kekecewaan yang datang dalam kehidupanmu. Bunda sering menemukan kali ya, ada seorang suami yang dengan istrinya dari nosot naik gitu ya, tiba-tiba mohon maaf dia lupa diri, kemudian istrinya tersakiti, kemudian apa yang terjadi? Habis. Ada nggak yang begitu ceritanya? Kan sering kita menemukan. Kenapa? Karena kezoliman, karena kesalahan yang dilakukan. Maka hati-hati. Maka bunda belajar ya, jadi istri yang solehah, yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Karena ini mengundang kebaikan bagi suami kita. Jadi kalau bunda sekarang sholat, kalau bunda sekarang baca Quran, kalau bunda sekarang taklim, bunda niatkan juga di dalamnya, ya Allah, mudah-mudahan kesalehanku ini bisa menutupi kekurangan suamiku. Mungkin suami kita ngajinya kurang, mungkin suami kita sholat tahajudnya jarang, mungkin suami kita doanya jarang. Maka bunda kuatkan sebagai seorang istri karena bisa membersamai suami dengan penuh kebaikan. Betul? Yang kedua, istri pembawa kebaikan bagi suami adalah istri yang qanitat. Apa itu qanitat, Ahilman? Qanitat itu artinya istri yang taat patuh kepada suaminya. Istri yang taat patuh kepada suaminya selama suaminya menyuruh sesuatu yang tidak melanggar syariat. Oke, saya mau tanya sekarang. Tolong jawab. Nyuci piring tugas siapa? Tolong jawab. Oke, suami. Tugas siapa? Suami. Nyuci baju tugas siapa? Ngepel tugas siapa? Masak tugas siapa? Oke. Tugas ibu apa? Tugas ibu taat kepada Allah, taat kepada suami. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Jadi kalau suami kita nyuruh ngurus rumah, urus rumah. Kalau suami kita nyuruh masak, masak. Tapi niatnya apa? Niatnya ini bentuk ketaatanku kepada siapa? Kepada suami sebagai bentuk taat kepada siapa? Allah. Kenapa bunda harus taat sama suami? Apa jawabannya? Karena perintah Allah. Itu. Jadi Ustaz, kenapa aku harus taat sama suami? Kan suami aku nggak ada gunanya. Kadang-kadang suka ada buat apa? Bukan buat apa. Ini perintah Allah. Istri diperintahkan untuk taat sama suami. Oleh siapa? Oleh Allah. Kenapa? Karena Allah letakkan surga bagi istri pada ridhonya siapa? Pada ridhonya suami. Jadi kudu kumaha Ahilman? Memang begitu. Apa kata Nabi? Barang siapa seorang istri yang sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan menjaga kehormatannya dan taat patuh kepada suaminya, maka silahkan masuk surga dari pintu manapun. Bunda mau masuk lewat pintu yang mana? Silahkan. Syaratnya apa? 4. Satu apa tadi? Sholat 5 waktu. 2. Puasa di bulan Ramadan. 3. Jaga kehormatan. 4. Taat patuh kepada suami. Silahkan masuk surga dari pintu manapun. Sekarang kita urutkan. Sholat bagaimana? Aman? Checklist. Puasa aman? Checklist. Jaga kehormatan aman? Insya Allah aman. Hati-hati ya, perempuan itu seringkali tergelincir pada 2 hal. 1 pada lisannya, 2 pada kemaluannya, pada kehormatannya. Maka hati-hati dengan lisan seorang perempuan. Bunda kudu jaga lisan ya, karena banyak perempuan yang mohon maaf tergelincir kemudian masuk ke dalam api neraka karena tidak mampu menjaga lisannya. Salah satunya tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Jadi kalau bunda suka bilang gini, kurang gini, hati-hati. Istri yang tidak pandai menerima pemberian suaminya bukan istri yang mendapatkan golongan qanitat. Jadi kudu terima.
Tapi kan Ustadz kurang. Kan kurang. Kalaupun kurang, bicaranya yang baik. Belajar menerima apa yang suami kita berikan. Jangan menghilangkan kebaikan suami, dan jangan menceritakan aib pasangan kita kepada orang lain. Tutup rapat-rapat. Karena kadang-kadang, ini mah kadang-kadang ya, bukan yang di sini, yang entah di mana gitu kan. Kadang-kadang kita suka nggak nerima, Ustadz, aku mah selama nikah sama suami teh nggak pernah bahagia. Ya Allah, menghilangkan etama, betul apa enggak? Yakin gak bahagia sedikit pun? Pasti adalah bahagia mah. Pasti ada, betul apa enggak? Kadang-kadang kita mah suka pinter begini, melihat satu kekurangan menutupi banyak kebaikan. Betul apa enggak? Ustadz, yang lain mah diajak jalan-jalan enak, aku mah gak pernah jalan-jalan. Yang lain mah ke taman safari jalan-jalan teh, aku mah enggak. Ari ke taman kota wisata naik motor kekulilingan, eta kan juga jalan-jalan. Hargaan atuh suami teh. Bunda jangan tidak menghargai suami kita, Bunda. Hilang pahala kita jadi seorang istri itu. Hargai apa yang suami kita berikan. Assalamualaikum, ayah pulang. Sok, Bunda kumaha sikapna? Jam sekian geus balik. Kadang-kadang kita mah suka gimana nya sikapna teh. Suami pulang, kita nonton TV we kieu, nonton azab. Salam, ya, tang, ada hal, makan di sini. Nggak disambut itu nggak baik. Bunda sambut. Assalamualaikum, ayah pulang. Waalaikumsalam. Jadi Bunda tuh kalau bermanja-manja depan suami boleh apa enggak? Wajib. Jadi kalau suami pulang, Bunda langsung, suami pulang langsung tanya, Waalaikumsalam, ayah pulang. Ya udah, cium tangannya, ambil tasnya. Ayah mau makan dulu, mau mandi dulu, atau mau nyuci baju dulu, atau mau apa dulu gitu. Siapin makannya, siapin handuknya, kudu begitu. Itu teh pahala, Masya Allah Bunda. Oh nitat, Bunda taat kepada suami karena diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah. Bunda jadi cantik depan suami, boleh apa enggak? Boleh banget, bahkan kudu. Ciri istri yang baik: satu, ketika dipandang suaminya membahagiakan suaminya. Dua, ketika diperintahkan suaminya dia taat patuh kepada suaminya selama suami tidak memerintahkan perkara yang melanggar syariat. Dan yang ketiga, ketika ditinggal suaminya dia mampu menjaga diri dan kehormatannya. Jadi Bunda cantik teh harus. Tapi karena apa? Karena Allah. Ini perintah dari siapa? Allah untuk suami kita, kepada kita. Bunda, kalau niat taatnya karena suami jadi capek, betul apa enggak? Tapi kalau niat taatnya karena Allah jadi kebaikan. Qanitat. Kenapa Bunda harus taat kepada suami? Karena ini perintah dari siapa? Allah. Dan istri yang taat, yang bisa membahagiakan suaminya, maka istri ini membawa rezeki bagi suaminya. Suami yang bahagia karena istrinya, maka suami akan membahagiakan istrinya. Kudu nama kitu. Walaupun aya teu kitunya. Ustaz, aku sudah berjuang. Yaudah, Bunda kalau sudah berbuat baik tapi nggak dihargai, jangan kecewa, karena Allah tahu apa yang Bunda lakukan. Tapi kan Ustaz harusnya mah atuh sama suami aku juga sayang sama aku. Iya, harusnya kan begitu ideal, nak. Tapi kan kadang-kadang mungkin saja ada yang beda sama apa yang kita mau, betul? Bunda jangan pusing ketika kebaikan kita tak dihargai oleh pasangan kita. Catat ya, catat. Rumah tangga yang baik itu bukan rumah tangga yang saing, tapi yang saling. Bukan menuntut, tapi menuntun. Gitu. Jangan tuntut pasanganmu untuk seperti apa yang kamu mau, tapi tuntun pasanganmu untuk seperti apa yang Allah mau. Bunda taat suami itu bukan semata-mata maunya suami, tapi maunya siapa? Maunya Allah. Bunda taat kepada suami karena Allah perintahkan itu kepada kita. Coba, kalau Allah perintahkan kepada kita dan kita menjalaninya, dapat pahala apa enggak kita?
Dapat pahala atau enggak? Dapat. Jadi bunda jangan ngerasa ngapain tuh dihargaan, ngapain gak dihargai. Jangan pernah berpikir kebaikanmu tak dihargai, karena Allah pasti menghargai apa yang kamu lakukan. Kesalahan suamimu, biarkan itu jadi tanggung jawab dia dengan Allah. Sedangkan kita jadi seorang istri, tetap memberikan yang terbaik untuk suami kita. Jelas? Jelas atau tidak? Tugas istri itu berat, iya. Dari kapan Ustadz? Dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Ya, hanya meni berat gitu, berat karena pahalanya surga. Istri solehah itu, istri qanitat itu berat karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin, kulkas 1 pintu, payung cantik, betul? Jadi suami juga berat tugasnya. Bunda, ridhonya suami itu kita butuhkan banget, betul apa enggak? Jadi kalau bunda minta sama suami, selain minta yang lainnya, yang paling utama bunda minta sama suami, suami ridho sama kita. Coba bunda pernah nggak nanya sama suami, ayah ridho nggak punya istri saya kayak aku gitu? Jangan-jangan terido, jangan-jangan nyusahkan orang teh selama ini. Makanya bunda tanya sama suami, ridho apa enggak ayah punya istri kayak aku ini? Kalau kata suami, ridho sayang, surga dibuka. Makanya nanti ya, kalau bunda wafat dengan izin Allah, kemudian suami bunda ke depan, bunda wafat, suami bilang gini, terima kasih sudah hadir untuk menyolatkan istri saya. Saya bersaksi selama dia jadi istri saya, dia adalah istri yang solehah, istri yang baik, dan saya ridho kepada istri saya. Itu surga dibuka untuk bunda. Makanya dari sekarang nanti bunda pulang ke rumah, bilang sama suami, suami kadieu naon latihan sambutan heula. Sambutan apa? Sambutan heula. Sambutan ridhonya suami itu masya Allah. Makanya kan Allah itu menitipkan ridhonya kepada manusia ada 3 kan ya. Ridhonya anak tergantung ridhonya siapa? Orang tua. Ridhonya istri tergantung ridhonya siapa? Suami. Ridhonya murid tergantung ridhonya siapa? Gurunya. Dititipkan itu keridhoannya. Maka yang kedua, istri yang bisa membawa rizki bagi suami adalah istri yang apa? Qanitat. Dan yang ketiga, istri yang hafidhah. Solihat, qanitat, hafidhat. Apa itu hafidhah? Istri yang pandai menjaga. Iya. Menjaga apa? Menjaga dirinya, menjaga suaminya, menjaga kehormatannya, ya. Belajarlah jadi istri yang senantiasa menjaga. Bunda sayang punten ya, hari ini yang jadi krisis bagi kita adalah krisis malu. Betul? Sekarang tuh yang namanya malu barang yang sangat mahal sekali. Ya, ketika bunda mau menampilkan sesuatu, bunda lihat ini baik nggak ya? Ini bermanfaat nggak ya? Ini madorot nggak ya? Makanya bunda mulai menjaga hari ini. Ya, apa yang bunda posting di sosmed jaga. Ya, apa yang bunda perlihatkan jaga. Ketika bunda berpenampilan dijaga dengan baik. Ketika bicara dengan baik. Ya, belajar untuk menjaga kata-kata, lisan terutama. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisannya. Bunda belajar untuk stop, nggak gibah lagi. Stop, nggak ngomongin orang lagi. Stop, nggak julid lagi. Stop, nggak sibuk sama aib orang lagi. Udah. Kalau ada teman kita yang ngajak ngomongin orang, langsung aja, nggak. Emang apa sih? Cukup berhenti di kita. Belajar menata kata, menata hati kita. Suami punya salah seberat apapun, kekurangan sebanyak apapun, jangan diumbar aibnya. Ingat, jangan menceritakan kekuranganmu di depan orang lain. Jangan menceritakan tentang dirimu kepada orang lain, katanya ya. Kalau yang buruk-buruk. Kenapa?
yang menyukaimu tidak butuh itu, yang membencimu semakin senang dengan apa yang kamu dapatkan. Jadi belajarlah untuk kemudian menata diri, menjaga hati kita agar menjadi istri yang baik. Insya Allah rumah tangga itu tangga berharga untuk bisa sampai ke surga. Berat memang ujiannya, tapi besar juga pahalanya. Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Ada 3 ciri istri yang membawa kebaikan bagi suaminya. 1, solihat. 2, qanitat. 3, hafidhat. Ya, jelas sampai di sini? Masih mau dibahas apa enggak? Masih penasaran? Masih mau kajian lagi sama Hilman? Insyaallah ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di episode yang akan datang. Terima kasih banyak bunda sekalian yang dirahmati Allah. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf kalau Ahilman banyak salah dan kekeliruan dalam menyampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari kami yang banyak khilafnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.